Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik. Akhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Masih melanjutkan apa yang kita baca pada pertemuan yang kemarin, bahwa salah satu di antara pokok bagi seorang talibul ilm yang harus diperhatikan adalah al-muhafazah ala ra'si malik sa'atu umrik. Benar-benar perhatian menjaga, memaksimalkan waktu-waktu yang dia miliki, terutama di saat masih longgar, di saat masih muda, di umur-umur antum, sebelum nanti umur sudah tua, fisik sudah lemah, pikiran sudah banyak masalah, sudah punya banyak tanggungan, banyak kewajiban, dan banyak tanggung jawab. Tatkala itu pikiran sudah tidak lagi fokus. Karena tidak lagi fokus, maka belajar tidak semacam tatkala kita itu masih usia-usia muda, masih usia-usia longgar. Oleh karena itu beliau mengatakan, wa iyyaka wa ta'mirat taswif ala nafsik. Janganlah sampai kamu itu dikendalikan oleh at-taswif, menunda-nunda pekerjaan. Saufa. Nanti aku akan melakukan ini, melakukan itu, nanti dan nanti. Iyyaka wa ta'miran taswifi ala nafsik, fala tusawwif li nafsika ba'dal faraghi min kadza. Jangan nunda-nunda pekerjaan untuk dirimu, nanti aja setelah selesai begini. Wa ba'dat taqa'udi minal amali hadza, setelah pensiun dari pekerjaan ini. Wahakadha balil badaru qabla an yasduqa alaika qawlu abit tahanil qaini. Bahkan tapi cepat-cepatlah kamu segera menggunakan waktu untuk belajar sebelum terjadi apa yang dikatakan oleh Abu Tahan al-Qaini. Hanatni haniyatud dahri hatta ka'anni khatilun adnu li saydi, qasirul khutwi yahsibu man ra'ani, walastu muqayyadan anni biqaidi. Hanatni haniyatud dahri. Hana ad-dahr ar-rajula dalam bahasa Arab itu maknanya adalah kalau orang itu sudah inhana. Hana itu sudah mulai bungkuk karena tua. Hanatni haniyatud dahri, saat punggungku sudah mulai membungkuk karena tua. Hatta ka'anni, sampai aku itu kayak mirip-mirip dengan khatilun. Al-khatil itu adalah orang kalau berburu binatang itu kan merunduk, bungkuk-bungkuk gitu, kayak rungkuk, merunduk gitu. Jadi sehingga tatkala aku itu sudah benar-benar kayak orang yang rukuk, bungkuk banget. Adnu li saydin, aku orang yang merunduk, bungkuk, mendekat kepada binatang yang aku buru. Qasirul khatwi,
jalannya lambat, pelan-pelan. Yahsibu man ra'ani, orang yang melihatku menyangka walastu muqayyadan, padahal aku tidak terikat, anni biqaidin, mereka menyangka aku itu sedang terikat. Jangan sampai itu terjadi pada diri kita. Jangan sampai ditunda-tunda, nanti aja. Karena nanti kalau sudah tua bukannya longgar, tapi semakin banyak beban hidup, semakin banyak masalah. Ditambah pikiran sudah tidak bisa lagi secerdas yang dahulu, fisik sudah tidak bisa lagi sekuat yang dahulu. Kaidah syariat kita adalah wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalaq, barang siapa yang aku panjangkan umurnya pasti aku kurangi kekuatan fisiknya. Wa qala Usamah ibnu Munkid, berkata Usamah ibnu Munkid, salah satu pembesar Bani Munkid, ma'al thamanina 'atha dha'fu fi jasadi wa sa'ani dha'fu rijli wa ittirabu yadi, idza katabtu fa khatti khattu muttaribi ka khatti murta'ishil kaffaini murta'idi, fa'jab li dha'fi yadi an hamliha qalama min ba'di hatmil qana fi labbatil asadi, fakul liman yatamanna tula muddatihi hadhi awaqibu tulil umri wal mudadi. Siapa yang paham ya? Ma'at thamanin, kalau orang itu sudah umur 80 tahun. Ma'at thamanin, kalau orang itu sudah umur 80 tahun. A'atha dha'fu fi jasadi, tatkala umurku sudah 80 tahun, maka kelemahan itu benar-benar menguasai diriku. Wasa'ani dha'fu rijli, aku sangat, yani kakiku itu sangat lemah. Itu membuat aku susah, membuat aku berat tatkala kakiku sudah lemah. Wattirabu yadi, tanganku sudah bergetar, gemetar. Idza katabtu, saat aku nulis, fa khatti khattu muttaribi, maka tulisanku kayak tulisan orang yang sedang gemetar. Ka khatti murta'ishil kaffaini murta'idi, kayak tulisan orang yang tangannya itu sedang murta'ish, misalnya itu sakit yang menyebabkan dia gemetaran, apa? Demam. Murta'ishil kaffain, orang yang gemetar gitu ya. Fa'jab, heran sekali, alangkah mengherankannya, li dha'fi yadi, terhadap lemahnya tanganku, an hamliha qalama, lemah sampai bawa pena aja enggak kuat. Min ba'di hatmil qana fi labbatil asadi, padahal dulunya mampu untuk menghantamkan tombak di lehernya singa. Al-qana itu tombak. Yani min ba'di hatmil qana, setelah mampu menghantamkan tombak, fi labbatil asadi. Al-labbah, tahu singa? Lah yang ada rambutnya panjang itu namanya labbah, area leher. Fi labbatil asadi, fakul, maka katakanlah, liman yatamanna tula muddatihi, bagi orang yang kepingin berumur panjang, hadhi awaqibu tulil umri wal mudadi, inilah akibat akhir dari orang yang umurnya panjang dan masa hidupnya panjang. Gambaran-gambaran ya akhwan dari bait-bait syair ini itu semuanya hanya ungkapan dari kodrat yang Allah gariskan. Wa man nu'ammiruhu nunakkishu fil khalq. Gak ada ceritanya orang tambah tua tambah kuat. Gak ada ceritanya orang itu tambah tua tambah longgar. Orang itu tambah tua tambah banyak pikiran. Orang itu tambah tua tambah lemah fisik dan otaknya. Makanya dulu Umar bin Khattab mengatakan, tafaqqahu qabla an tusawwadu. Belajarlah kalian yang benar-benar belajarlah kalian qabla an tusawwadu, sebelum kalian itu diangkat menjadi pemimpin. Nah, fa in a'maltal bidara, adapun kalau kamu cepat-cepat bersegera,
Fahadha syahidun minka ala annaka tahmilu kibaral himmati fil ilm. Itu adalah bukti nyata bahwasanya kamu itu benar-benar orang yang semangat kuat di dalam menuntut ilmu. Tabaratan azanillahu wa iyyakum. Oleh karena itu ikhwatin, saat ini di umur-umur antum semacam ini, berjuanglah para ikhwatin azanillahu wa iyyakum. Jangan tunda dan jangan tunda. Meskipun secara tegas ana katakan menunda itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, menunda karena ngatur aktivitas. Dan itu boleh. Nggak ada masalah. Karena semua orang itu nggak mungkin nggak ngatur aktivitas. Jadi kepingin baca buku ini, kepingin ini. Kalau langsung sekarang semua mencret ya. Harus diatur. Dari mana dulu? Oh sekarang baca ini dulu. Ini besok jadwalnya ini. Setelah ini nanti itu. Kitab ini bulan depan aja. Jadi kalau memang kitab ini bulan depan aja, tapi hari-harinya itu sudah ditata ini. Itu adalah lumrahnya kehidupan. Memang begitulah manusia. Ini memang begitulah manusia. Tapi taswif yang kedua yang dicela oleh para ulama adalah menunda-nunda padahal sekarang nganggur. Nggak ada pekerjaan, nggak ada yang dipelajari, nggak ada aktivitas yang bermanfaat, nganggur gitu. Tapi kemudian mau begini, besok aja lah, sekarang nyantai dulu. Yani besok aja lah, sekarang tidur dulu. Besok aja lah, sekarang yani landai dulu. Itu yang terlarang. Siapa yang jamin kalau besok tidak semakin banyak kesibukan yang ada? Wallahu a'lam. Nah, taib. Beliau melanjutkan, ijmamun nafs, mengistirahatkan jiwa, nyantai sejenak. Refreshing kalau bahasa kita. Ijmamun nafs itu mengistirahatkan jiwa, pikiran. Refreshing, nyantai dulu. Khud min waqtika suwaya'at tajummu biha nafsaka fi riyadil ilm min kutubil muhadarat. Ambillah dari sebagian waktumu, sebagian waktu yang kecil, sebagian sedikit dari waktumu untuk refreshing diri, untuk mengistirahatkan diri, untuk menyantaikan diri. Sebentar aja tapi ya, suwaya'at. Suwaya'at itu bentuk jamak dari sa'ah. Suwaya'ah itu tasghir dari sa'ah. Jadi kalau sa'ah itu satu waktu, suwaya'ah berarti sebagian kecil dari waktu. Gunakan untuk mengistirahatkan pikiran. Gunakan untuk mengistirahatkan diri, mengistirahatkan pikiran, refreshing. Fi riyadil ilmi, di taman-taman ilmu, min kutubil muhadarat, dengan membaca kitab-kitab muhadarah, al-thaqafatul ammah, thaqafah pengetahuan umum. Fa innal quluba yurawwahu anha sa'atan fasa'ah, karena hati itu perlu diistirahatkan sedikit, sebentar, perlu untuk diistirahatkan. Faridan azani Allah wa iyyakum. Allah memberikan kodrat pada diri kita. Jiwa kita itu mirip-mirip dengan fisik kita. Fisik kita itu butuh istirahat. Makanya Allah mentakdirkan ada capek, ada lapar, ada dahaga, ada ngantuk, ada tidur. Dan orang itu tidak bisa menolak kodrat ini. Kepinginnya itu bekerja 12 jam non stop, dia terhalang oleh lapar. Akhirnya harus duduk mangan pentol, istirahat sebentar. Dia terhalang oleh haus, harus duduk istirahat sebentar. Terhalang oleh capek,
dia harus istirahat setengah jam sebentar dari waktunya. Dia mau kerja 24 jam non-stop, terhalang oleh waktu tidur. Semakin dikerjakan, semakin gak karu-karuan karena sudah waktunya untuk tidur dan istirahat. Itu jiwa, itu fisik. Demikian juga para ikhwah pikiran, demikian juga akal, demikian juga jiwa butuh untuk diistirahatkan. Tidak kemudian sepaneng serius gitu, cepat mati. Jadi butuh untuk istirahat. Lah, tergantung ya kawan sekarang istirahatnya talibul ilm, istirahatnya orang-orang yang punya cita-cita tinggi. Itu bukan istirahatnya model orang-orang yang gak punya cita-cita. Istirahat kalau memang itu para ikhwah, itu levelnya itu setahun sekali, setahun 2 kali, oke lah gak apa-apa. Ya ke WPP setahun 2 kali, setahun sekali. Ya nyemplung tambak renang, ya sekali-kali gitu ya. Tapi istirahat yang harian itu gunakan untuk istirahat tapi manfaat. Bahasanya Syekh di sini, kalau pikiran itu diajak baca fikih macet, ini diajak baca usul fikih tambah mogok, diajak untuk baca hadis kepala pening, diajak untuk buka kitab tafsir, ini pikiran ngaco kemana-mana. Tatkala itu pikiran antum butuh istirahat. Istirahatkan. Apa istirahatnya? Ganti yang dibaca, ganti aktivitas manfaat yang nyantai, yang landai. Bahasa beliau, kitab-kitab pengetahuan umum, as-saqafatul ammah, wawasan keislaman. Ya buka-buka buku sejarah. Buku sejarah itu kan gak butuh mikir toh. Cerita dulu di negeri Indonesia pernah ada negeri Demak Bintoro. Demak Bintoro runtuh, muncul Mataram. Mataram runtuh, muncul ini kerajaan ini, Pajang, muncul ini. Oh gitu ya. Cerita ini Joko Tingkir, cerita ini Trunojoyo. Cerita ini, cerita itu. Ya, sekedar itu, pengetahuan ada tapi nggak butuh itu. Atau mungkin ya ikhwan, malah yang dianjurkan oleh para ulama dalam kondisi pikiran itu sudah pening, yang dianjurkan oleh para ulama itu kitab-kitab tentang sejarah para ulama. Makanya kata Syekh masyhur, kalau aku sedang capek, sedang lemes, sedang pening, buku-buku ilmiah aku tak tutup. Aku ngambil Syiar Alamin Nubala. Syiar Alamin Nubala tampil tak baca, semangat lagi. Ini kelasnya beliau itu istirahatnya pakai Syiar Alamin Nubala. Kalau kelas-kelas kita ya lain lah. Baca buku-buku yang nggak butuh pikiran yang kuat, tapi tetap ada manfaatnya. Buku-buku yang lucu, buku-bukunya Ibnu Jauzi. Ibnu Jauzi punya buku lucu-lucu loh. Ini punya buku dengan judul Al-Hamqa wal Muhaffalin, wong-wong dungu dan goblok. Jadi ceritanya tuh lucu-lucu. Anak kalau pernah waktu baca buku itu ketawa sendiri, sering ketawa sendiri, lucu-lucu gitu. Ceritanya tuh lucu-lucu. Ya, beliau ngasih buku Al-Hamqa wal Al-Hamqa itu kan wong-wong dungu. Muhaffal itu wong sing ya apa ya dungu, goblok gitu. Buku-buku apalah gitu ya, cerita-cerita yang itu ditulis oleh para ulama tapi lucu-lucu semacam itu, buku-buku hikmah, ya buku-buku yang aneh-aneh, cerita-cerita yang aneh dan macam-macamnya, hal-hal yang semacam itu. Wabil ma'thur dalam athar an Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu annahu qala, beliau mengatakan, ajimmu hadhil qulub, istirahatkan, refreshingkan hati ini. Wabtahu laha taraifal hikmah, carilah untuk refreshingnya hati itu hikmah-hikmah yang unik,
fa innaha tamallu kama tamallul abdan. Karena pikiran jiwa itu bisa bosan kayak bosannya badan, kayak capeknya badan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, fi hikmatin nahyi anit tatawwu'i fi mutlaqil awqat. Tentang hikmah kenapa kok terlarang melaksanakan ibadah salat tatawwu' di waktu-waktu yang terlarang, di semua waktu. Beliau mengatakan bal fin nahyi anhu ba'dal awqat. Dilarangnya orang untuk beribadah salat maksudnya pada sebagian waktu, karena salat itu ada 5 waktu terlarang. Waktu setelah apa? Subuh, terbit matahari, matahari di tengah, ba'da asar, tenggelam matahari. Kalau kita perinci, kalau kita globalkan jadi 3. Ba'da salat subuh sampai terbit matahari. Kemudian yang kedua, saat matahari di pertengahan langit. Yang ketiga, ba'da salat isya. Ba'da salat asar sampai tenggelamnya matahari. Kenapa kok ada waktu-waktu terlarang untuk salat? Ben orang itu dipaksa untuk bisa istirahat. Ada orang tuh ya kawan, saking nikmatnya ibadah. Ibadah itu sudah bukan lagi kewajiban, ibadah itu sudah bukan lagi kebutuhan. Ibadah itu sudah menjadi kenikmatan. Lah, orang-orang di level semacam itu kepinginnya itu detik-detiknya, waktu-waktunya semuanya untuk sholat, karena sholat itu adalah puncak kenikmatan yang dia rasakan. Tapi Allah tahu kalau orang itu dibiarkan begitu terus, suatu ketika nanti akan bosan, lalu putus, dan itu semakin berbahaya. Maka ada waktu-waktu yang terlarang orang itu untuk ibadah. Dan itu yang dikatakan oleh beliau. Beliau mengatakan, mana tadi? Min thiqalil ibadah, dari beratnya ibadah. Kama yujammu bin naumi wa ghairihi, sebagaimana jiwa pun diistirahatkan dengan tidur maupun yang lainnya. Walihada qala Mu'ad, oleh karena itu Mu'ad mengatakan, Mu'ad ibnu Jabal, inni la ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Sungguhnya aku mengharapkan pahala dalam tidurku sebagaimana aku mengharapkan pahala dalam bangun malamku. Kenapa? Karena tidur itu diniatkan untuk mengistirahatkan badan, mengistirahatkan pikiran agar nanti bangun seger dan bisa menjalankan ibadah yang lainnya. Innamal a'malu binniyat. Wa qala bal qad qil, dan beliau Syekhul Islam mengatakan, bal qad qila, bahkan dikatakan, inna min jumlati hikmatin nahyi anit tatawwu'il mutlaq, di antara hikmah larangan melakukan salat tatawwu' secara mutlak, fi ba'dil awqat, di sebagian waktu, ijmaman nufusi fi waqtin nahyi litanshata lis salati, mengistirahatkan jiwa pada waktu yang terlarang itu agar semakin semangat dalam mengerjakan ibadah salat. Fa innaha tambasitu ila ma kanat mamnu'atan minhu, karena jiwa itu akan senang melakukan yang sebelumnya terlarang. Wa tanshatu lis salati ba'da rahah, dan akan semangat mengerjakan salat setelah diistirahatkan. Wallahu a'lam. Oleh karena itu, pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabat yang semangat ibadahnya itu kencang sehingga semua waktunya dipakai ibadah, malah dilarang oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, inna li rabbika 'alaika haqqan, sungguhnya Tuhanmu punya hak untuk engkau ibadahi. Wa li nafsika 'alaika haqqan, badanmu punya hak untuk engkau istirahatkan. Wa li zawjika 'alaika haqqan, istrimu punya hak untuk engkau perhatikan. Yani fa'ati kulladzi haqqin haqqahu, maka berikan semua orang haknya masing-masing. Semuanya itu pada haknya masing-masing. Baik. Walihada, oleh karena itu, kanatil utalul usbu'iyah, oleh karena itu hari-hari libur pekanan litulab, untuk para santri, muntasyiratan mundhu amadin ba'id,
itu sudah lumrah tersebar dari sejak zaman dahulu kala. Wa kana al-aghlabu fiha yaumal jum'ati wa asral khamis. Biasanya sih liburnya sekolah itu, liburnya belajar itu hari Jumat dan asar Kamis, mulai asar Kamis sampai Jumat. Wa inda ba'dihim yaumat thulatha wa yaumal itsnain. Di sebagian kalangan liburnya itu hari Selasa, hari Senin. Wa fi 'idail fitri wal adha, di pada waktu hari raya Idul Fitri wal adha, min yaumin, dari mulai sehari, ila thalathati ayyam, sampai 3 hari. Wah hakada. Yang penting ya ikhwan, jadi beliau mengatakan ini ya ikhwan, kayaknya bukan untuk antum deh. Antum tuh nggak perlu disuruh istirahat, sudah istirahat terus. Ini beliau sedang berbicara kepada orang yang super semangat. Jangan turuti super semangat itu sampai lupa istirahat. Karena orang itu punya batas kemampuan, orang itu punya batas kekuatan yang perlu jadi untuk dijaga itu agar tidak bosan di dalam mengerjakan aktivitas-aktivitasnya. Beliau kemudian menyebutkan, yani banyak kitab yang berbicara mengenai masalah ini. Wa najidu dzalika fi kutubi adabit ta'lim. Kita mendapatkan hal ini di kitab-kitab tentang adab-adab belajar. Wa siyar, dan juga dalam kitab-kitab yang membicarakan tentang sejarah para ulama. Wa minhu ala sabilil mithal, dan diantaranya sebagai contoh saja Adabul Muallimin, kitab Adabul Muallimin, adabnya para pengajar. War Risalah li Suhnun, war Risalah al-Mufassilah, dan ar-Risalah al-Mufassilah lil Qabisi. Wasyaqa'iq an-Nu'maniyah, dan kitab Asy-Syaqa'iq an-Nu'maniyah. Wa anhu, dan dari kitab ini dalam kitab Abjadil Ulum, yani wa kitab Alaysa Subhu Biqarib oleh Asy-Syaikh At-Tahir Ibn Ashur. Beliau ini di kalangan Malikiyah dilabeli Syekhul Islam, Asy-Syaikh Al-Imam At-Tahir Ibn Ashur. Karena Syekhul Islam itu per mazhab beda, per ilmu beda. Kalau dalam kalangan Hanabilah, jika disebut Syekhul Islam, jika itu kitab penyebutannya sebelum zaman Ibnu Taimiyah, terus ada di kitab itu lafaz Syekhul Islam, yang dimaksudkan adalah Ibnu Qudamah Al-Maqdisi sahibul Mughni. Jika setelah zamannya Ahmad Ibnu Taimiyah, jika disebut lafaz Syekhul Islam tanpa nama, maka ini dimaksudkan adalah Ahmad Ibnu Abdul Halim Ibnu Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Dalam fikih kalangan para ulama-ulama Syafi'iyah, jika disebut Syekhul Islam, kalau antum menyebut, dilihat ya ikhwan di kitab-kitab Syafi'iyah ada kata-kata, yani kitab misalkan Lubbul Usul li Syekhul Islam, kitab Lubbul Usul li Syekhul Islam, tulisan Syekhul Islam. Syekhul Islam siapa ini? Zakaria Al-Ansari, bukan Ahmad Ibn Taimiyah, karena kitab itu adalah dalam usul fikih Syafi'iyah. Dalam fikih Syafi'iyah misalkan kitab Manhaj At-Tullab li Syekhul Islam, itu pun milik Zakaria Al-Ansari. Lah, dalam ilmu hadis jika disebut Syekhul Islam, yang dimaksudkan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan begitu juga dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Ibnu Ashur di kalangan ulama-ulama Malikiyah sering dilabeli Syekhul Islam. Nah, Alaysa Subhu Biqarib wa Fatawa Rashid Ridha, Fatawa Syekh Muhammad Rashid Ridha. Wa Mu'jamul Buldan, dan kitab Mu'jam Al-Buldan li Yaqutul Hamawi. Wa Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan fatwa-fatwa Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semuanya menyebutkan tentang pentingnya orang itu mengistirahatkan diri. Pentingnya orang itu mengistirahatkan diri, karena manusia itu dibatasi dengan kemampuan dan kekuatan.
Faridazani Allahu wa iyyakum. Yang ke-37. Yang ke-37. Qira'atut tashih wal dhabt. Membaca tashih wal dhabt. Baca itu ya akhwan, baca kitab itu ada dua jenis. Membaca untuk difahami makna dan kandungannya. Itu membaca untuk kita fahami. Jangan lewat satu lembar kecuali difahami. Itu membaca untuk belajar. Ada yang kedua, ada jenis qira'atut tashih wal dhabt. Membaca hanya untuk agar enggak salah baca kitab. Jadi misalkan Arba'in Nawawi cuma dibaca tok dari awal sampai akhir, sekali duduk khatam. Misalkan baca Sahih Bukhari, baca tok tanpa syarah, tanpa penjelasan. Jadi hanya seorang murid baca di hadapan gurunya, salah disalahkan, betulkan. Jadi kalau betul lurus terus jalan. Nah, itu namanya qira'atul dhabt. Jadi majelis qiraah, majelis hanya untuk baca tok, bukan untuk penjelasan, bukan untuk penjabaran. Ini untuk kitab-kitab matan, untuk kitab-kitab pondasi agar enggak salah membacanya. Karena kitab-kitab itu kitab-kitab gundul, enggak duwe rambut. Ya. Jadi butuh untuk hal-hal yang masih ragu-ragu antara dibaca ini dibaca itu, maka itu butuh riwayat dari orang yang sebelumnya. Ihris ala qira'atit tashihi wal dhabt ala syaikhin mutkin. Semangatlah kamu untuk ada majelis membaca kitab, baca tok di hadapan guru yang terpercaya. Ini kalau di Jaziratul Arab, di negerinya para ulama, sering dilakukan majelis qiraah Sahih Bukhari 2 kali khatam. Ya. Majelis qiraah Sahih Muslim sehari setengah khatam, misalkan begitu. Majelis qiraah Musnad Ahmad sebulan khatam. Majelis qiraah, antum jangan bayangkan Musnad Ahmad sebulan khatam itu kaya opo. Majelis baca tok. Kayaknya kita dulu pernah ada majelis baca bersama Ustaz Rikrik Abdurrahman. Jadi ya kayak gitu itu modelnya, baca tok. Kebagian teman-teman itu opo Ustaz manfaati. Jadi apa itu taklim mocot tok. Ya memang taklim mocot tok. Itu memang majelis qiraah, bukan majelis untuk syarah, bukan majelis untuk syarah. Kita itu hanya ingin mengatakan bahwasanya nanti kalau aku ngajarkan Arba'in Nawawi baca hadisnya itu enggak salah. Karena bacaan itu sudah pernah kita dengarkan dari orang yang pernah mendengarkan dari gurunya yang terpercaya. Begitu. Itu namanya majelis qiraah, majelis dhabt. Jadi majelis dhabt. Baik. Lita'mana minat tahrifi wat tashif wal ghalati wal wahm. Agar kamu itu aman dari penyelewengan, penyimpangan, kesalahan baca, kesalahan tulisan, salah cetak dan macam-macam. Bagaimana untuk negeri kita yang memang tidak menemukan masyayikh yang kuat dalam bidang ilmu yang semacam itu? Ada banyak cara. Yang pertama ya akhwan, kalau beli kitab, beli yang muhaqqaq, tahqiqnya oleh orang yang terpercaya. Oleh orang yang terpercaya. Itu yang pertama. Yang kedua, ikuti majalis qiraah wal dhabt via online. Nah, kalau ini banyak. Jadi ada majelis qiraah Sahih Bukhari 1, 2, 3, 4, 10, 20 halaqah. Isinya baca tok. Yuk baca tok. Isinya baca tok Sahih Bukhari dari awal sampai akhir. Jadi dari awal sampai akhir. Jadi ada beberapa kitab yang model atau beberapa majelis yang memang model yang semacam itu. Alhamdulillah Allah mudahkan pada zaman sekarang untuk melakukan hal tersebut. Fa idza istaqra'ta tarajimal ulama, apabila engkau menelaah biografinya para ulama, wa bi khasatin al-huffadh minhum, terutama para huffadh,
tajidu adadan ghaira qalil mimman jarradal mutawwalat fi majalis wa ayyamin qira'at dhabtin ala syaikhin mutqin. Maka engkau mendapati jumlah yang tidak sedikit orang yang membaca kitab-kitab panjang di beberapa majelis, beberapa hari tok, hanya untuk baca, bukan untuk menjelaskan, enggak, hanya untuk membaca kitab. Ala syaikhin mutkinin, pada seorang syekh yang terpercaya. Fahadhal Hafidz Ibnu Hajar, inilah Imamul Hafidz Ibnu Hajar, qara'a Sahih al-Bukhari, membaca Sahih Bukhari fi asyrati majalis, 10 majelis. Tak, kullu majlisin asyru saat, per majelis 10 jam. Ini. Nah. Taib. Wa Sahih Muslim, dan Sahih Muslim fi arba'ati majalis, di 4 majelis, fi nahwi yaumain, 2 hari. Wa syai'in min bukratin nahar ila dhuhr, 2 hari setengah. Yani dan dari mulai pagi sampai zuhur. Wantaha dzalika fi yaumi Arafah, dan itu selesai pada hari Arafah, hari Jumat tahun 813. Wa qara'a Sunan Ibnu Majah, dan beliau membaca Sunan Ibnu Majah fi arba'ati majalis, 4 majelis, 2 hari. Wa Mu'jam at-Tabarani as-Saghir, dan Mu'jam at-Tabarani as-Saghir, yani fi majlisin wahid, 1 majelis, sekali duduk. Baina salatai dhuhr wal asar, antara zuhur dan asar. Wa syaikhuhu Al-Fayrus Al-Abadi, dan gurunya beliau Al-Fayrus Al-Abadi, penulis Mu'jam Al-Qamus Al-Muhit. Qara'a fi Dimashq, beliau membaca di Damaskus Sahih Muslim ala syaikhihi Ibnu Jahbal qira'at dhabtin fi 3 ayyam, yani selama 3 hari katam. Baca tok tabian ya, baca tok. Wal Khatib al-Baghdadi wal Mu'taman as-Saji, dan Al-Khatib al-Baghdadi dan As-Saji wa Ibnu al-Abbar wa ghairihim fi dzalika ajaib wa gharaib yatulu dzikruha, ada cerita-cerita yang menakjubkan, yang panjang kalau disebut. Wangdur, lihatlah ini semua cerita-cerita ini dalam Siyar Alamin Nubala lidz-Dzahabi, wa Tabaqat asy-Syafi'iyyah lis-Subki, wa Jawahir wa Durar lis-Sakhawi, wa Fathil Muhith, wa Syadzadat adz-Dzahab, wa Khulasatul Athar, wa Fihris al-Faharis al-Kattani, wa Taj al-Arus, dan kitab-kitab yang lainnya. Fala tansa hazzaka min hadza, jangan kamu lupakan itu. Terutama ya ikhwan, kitab-kitab inti, kayak Ushul Tsalatsa, Kitabut Tauhid. Jangan sampai nanti antum ngajar salah baca. Maka antum harus punya nuskhah, 1 kitab yang itu pernah antum baca di depan guru terpercaya. Gurunya nggak ada, ambil cetakan yang terpercaya. Misalkan cetakan Syekh Abdurrahman Al-Qasim, atau yang dipakai oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, atau cetakan-cetakan yang sekelas itu, yang itu sudah beliau patenkan, dan lakukan qira'atul dhabt, yaitu simak, ambil di YouTube gitu ya, qira'ah atau majlisul dhabt Kitabut Tauhid. Maka di majelis itu isinya baca kitab tok, tidak ada 1 huruf menerangkan, isinya baca tok, paling 3 jam 4 jam hatam. Nih, kitab semacam ini, semacam itu. Kitabnya dijenggoti, yang kira-kira meragukan itu dijenggoti, bacanya itu ben jelas antara satu dengan yang lainnya agar tidak salah di dalam membacanya. Wallahu alam bissawab. Baik, insyaallah subhanahu wa ta'ala ini yang kita belajar. Amin. Apa saja macam-macam ar-rahah an-nafsiyah yang antum nasihatkan kepada kami kalau kami pada waktu capek
Dan apa yang biasa dilakukan oleh para ulama unas salaf kalau mereka itu sedang capek. Para ulama unas salaf ya ikhwan, tatkala mereka sedang capek, sebagaimana katakan oleh beliau, mereka pindah dari kitab-kitab serius kepada kitab-kitab yang enggak serius. Kitab-kitab sirah, kitab-kitab biografi para ulama, kutubul hikam, kitab-kitab hikmah, atau yang lainnya, begitu. Itu yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Kalau ana secara pribadi mengatakan ya kawan, istirahat, rekreasi, refreshing itu silahkan. Refreshing yang sifatnya benar-benar refreshing itu jangan sering-sering. Setahun sekali, setahun dua kali, panjat tebing ya setahun setengah kali. 2 tahun sekali maksudnya. Ya ke Pasir Putih misalkan ya setahun sekali. Gitu-gitu aja ya kawan. Lah ke Pasir Putih lah seminggu sekali itu loh, maunya apa gitu. Ana tuh heran dengan orang-orang yang jadi refreshing pekanan. Setiap hari Jumat, Sabtu istirahat, ke villa, urip, apa dulinan. Itu yang pertama. Nah, adapun refreshing yang sifatnya harian, itu dari perkara yang manfaat pindah yang manfaat yang lebih di bawahnya, yang enggak butuh keseriusan. Yang enggak butuh keseriusan. Ya lakukanlah buku-buku yang manfaat, buku-buku yang manfaat, buku-buku cerita, buku-buku qasasul ulama, buku-buku cerita, semacam itu banyak ya kawan. Kalau di buku-buku Arab semacam buku-bukunya Syekh Abdul Malik Al-Qasim, yani atau buku-buku apalah, buku-buku tentang cerita yani orang yang zalim, cerita orang yang sukses, cerita orang yang alim, begini begitu dan macam-macamnya. Buku-buku yang semacam itu. Atau mungkin buku-buku sastra, buku-buku adab, atau mana sastra ya kawan, buku-buku apa gitu sehingga nggak butuh pikiran yang kuat tapi tetap ada manfaatnya, tetap ada buku-buku yang lucu yang semacam itu, jangan refreshing harian itu game online misalnya. Itu bukan refreshing, itu penyakit ya. Penyakit diawali dari sedikit, lama-lama membesar. Nah, Ustadz gimana kalau baca novel untuk mengistirahatkan badan? Ya novel apa dulu? Kalau novelnya Hamka di bawah naungan Ka'bah, monggo. Atau mungkin yang lebih serem daripada itu, tenggelamnya kapal Van der Wijk, kisah antara Zainuddin dan Hayati. Ya, ana masih hafal ya cerita dalam tenggelamnya kapal Van der Wijk, cerita ana masih hafal. Atau yang kitab-kitab yang ya meskipun anak nggak nganjurkan ya Wan, ya kitab semacam itu cukuplah dibaca sekali seumur hidup, kayak haji itu loh, sekali seumur hidup, nggak boleh diulang-ulang. Kitab-kitab yang lain jauh lebih banyak yani manfaatnya. Anak dulu baca kitab itu hanya heran aja, apa toh orang sekelas Syekh yani Buya Hamka menulis satu kitab yang semacam itu, isinya apa toh? Itu aja dulu anak membacanya, dulu banget. Seingat anak membaca kitab itu pada waktu anak SMA. Ini sampai sekarang gak lupa ceritanya. Ini cerita mulai dari Zainuddin datang ketemu dengan Hayati di pinggir sungai, sampai kemudian yani Hayati mati di lautan, meninggal dunia ditenggelam di lautan Blimbing, Brondong situ tuh. Ini Jawa Timur situ, dekat situ. Ya apalah ceritanya, nggak usah diceritakan. Ala kulin ya, ala kulin. Yani kitab-kitab hikmah, kitab-kitab yang unik, kitab-kitab yang ini, kitab-kitabnya Ibnu Jauzi, kitab-kitabnya itu banyak ya, kitab-kitab yang semacam itu banyak. Karena manusia itu ya butuh itu. Atau mungkin kitab-kitab kumpulan secara sirahnya para ulama, yani biografinya para ulama, ucapannya para ulama, itu adalah kitab-kitab yang bagus untuk dibaca kalau dalam kondisi otak kita sedang payah, sedang capek. Ustadz, berapa jam tidur untuk dikatakan kita memberikan tubuh kita haknya?
Kaidah yang disebutkan oleh banyak orang, hidup itu dibagi 3. 8 jam kerja, 8 jam tidur, 8 jam istirahat. Itu kaidahnya binatang ya. Lah antum ya Masya Allah ya Wan. Allah ngasih waktu 24 jam. 8 jam digunakan aktivitas, 8 jam refreshing, 8 jam tidur. Itu apa menungso? Manusia itu makan, minum, istirahat, yang penting cukup, nggak mati. Makan itu yakfi li bani adamul qaymatun yuqimna sulbah. Makanya antum itu jangan pernah punya hobi jenenge kuliner. Hobi kuliner itu hobi nih embek. Lah hobi kok kuliner? Ya hobi apa ngono lho. Minum itu ya sekedar untuk menghilangkan dahaga. Tidur itu sekedar untuk, dan itu beda-beda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Syekhul Albani sehari semalam tidur itu cuma 2-3 jam. Aku nggak kuat itu ya Wan. Bisa mati ya tidur segitu. Ini. Tapi yang penting ya Wan, tidurlah. Tidur misalkan jam-jam 10 tidur, nanti jam-jam 3 bangun. Atau jam 11 tidur, jam-jam 3 bangun. Istirahat siang setengah jam, 1 jam. Cukup ya Wan. Ini sangat cukup, lebih itu. Syekhuna itu setahu anak tidurnya sangat sebentar. Sangat sebentar, jadi sekali beliau itu istirahat. Jangan ya Wan pakai kaidah yang berlaku umum itu. 8 jam aktivitas, 8 jam istirahat, refreshing, 8 jam kerja, jam-jam tidur. Lah hidup kok dipakai tidur. Ini hidup dipakai tidur. Orang tidur itu kan jadi apa? Ya dikatakan hidup yang enggak hidup, dikatakan mati yang enggak mati, ya tidur semacam itu. Alhamdulillah ikhwanitin azani Allah yakum. Itu yang bisa kita pelajari bersama, mudah-mudahan ada barakah dan manfaatnya. Kita akhiri. Sallallahu wasallam wa baraka bi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.